didukung oleh pemerintah hari ini tentu saja terkait dengan selesainya pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak kita semua. Oke. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah terang benderang dengan begitu guyup dalam pengertian yang tadi disebutkan oleh Andre ini adalah waktunya tidak bisa lagi orang menghujat dan caci maki. Ya. Waktunya sekarang move on. Segera move on, kumpulkan semua energi kita ini untuk membangun Indonesia, melanjutkan kepemimpinan ini dengan baik, karena ke depan Indonesia kita kan. Tapi kita juga harus tetap memberikan pendidikan politik, harus tetap menyadarkan masyarakat, harus membuka mata, harus tetap menyoroti bahwa memang terjadi pelanggaran-pelanggaran walaupun itu memang belum diatur dalam hukum. Dan itu harapan kita ke depan. Sebenarnya tidak untuk diatur dalam hukum, sebenarnya kan ke depannya kita akan lebih mencari kandidat-kandidat atau politisi-politisi yang mempunyai standar etik dan moral yang lebih tinggi dari hari ini. Baik. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa memang banyak hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Mulai dari bagaimana cawe-cawenya presiden, kemudian politisasi bansos dan sebagainya, yang kemudian terbelahnya hakim MK dengan ada dissenting opinion. Menurut saya PR ke depan kita luar biasa. Jadi bersatunya kita, guyubnya kita adalah harus menguatkan bagaimana rakyat yang harus diuntungkan. Jangan sampai guyubnya kita, bersatunya kita yang diabaikan adalah kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai keputusan elit, komprominya elit yang dirugikan adalah rakyat. Penting itu negara guyup. Silaturahim harus dijaga, komunikasi harus dijaga. Urusan bergabung atau tidak tentu tergantung independensi keputusan masing-masing internal partai. Misal PDI Perjuangan, Bang Ciko. Ya, komunikasi kami dengan PDI Perjuangan berjalan dengan baik. Selama pemilu ini, yang kita bertempur di lapangan, Gerindra dan PDIP, kerjasama di parlemen antara Gerindra dan PDIP berjalan sangat baik dan harmonis. Ya, pertemuan-pertemuan antara petinggi Gerindra dan PDI Perjuangan itu berjalan. Pimpinan fraksi, lalu saya di komisi berjalan dengan baik dengan PDI Perjuangan. Meskipun PDI mendukung Mas Ganjar, kami mendukung Pak Prabowo. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan terkait bagaimana upaya untuk bisa kembali merajut persatuan pasca putusan MK soal Pilpres 2024. Nah Pak Sukidi, bagaimana kemudian langkah-langkah yang memang tepat untuk bisa meredam masih adanya sejumlah pihak yang belum merasakan keadilan dari adanya putusan MK kemarin? Pertama tentu saja kita harus selalu mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk taat pada hukum. Karena ketaatan pada hukum itu adalah ciri dari satu keadaban dan peradaban masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, kita senantiasa mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan dan membangun demokrasi setelah mengalami fase resesi dan regresi dan bahkan kerusakan demokrasi yang sedemikian parah. Ini saatnya masyarakat untuk terlibat secara aktif bahwa demokrasi adalah tanggung jawab kita untuk kita rawat, kita jaga, kita majukan demi kebaikan bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam Republik Demokratis yang diwariskan oleh Bung Hatta, selalu ada pembatasan kekuasaan itu sendiri. Karena itu Republik Demokratis yang harus kita hidupkan ke depan sebagai ikhtiar untuk mengemban amanah yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, harus selalu disertai kesetiaan pada aturan hukum. Karena apa? Karena impian Republik Demokratis yang tidak disertai dengan aturan hukum menjadikan penguasa terjatuh pada tirani kekuasaan itu sendiri. Agar penguasa tidak terjatuh menjadi tiran, maka aturan hukum itu harus ditegakkan, dan kita berharap kepada pemerintah hari ini dan ke depan untuk selalu setia pada penegakan aturan hukum. Karena apa? Karena aturan hukum itulah yang menjadi kerisauan kita bersama sebagai bangsa. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya menjadi kerisauan besar dari pengusaha luar negeri yang ingin menaruh investasi di Indonesia itu sendiri. Karena misalnya investasi terakhir Apple misalnya ya, itu menunjukkan bahwa kita hanya memperoleh
investasi kurang lebih 1,6 triliun, sementara di Vietnam investasi apel sudah mencapai 256 triliun. Ini kalau kita jujur pada kondisi kita, adalah satu tamparan yang cukup memalukan kepada kita bahwa ada masalah yang jauh lebih serius yang sebenarnya kita hadapi sebagai bangsa. Bahwa aturan hukum tidak tegak, korupsi merajalela, penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana. Itulah yang membuat kenapa investor tidak begitu percaya untuk menaruh investasi yang besar kepada Indonesia. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah selalu pada pemimpin bangsa ini untuk melihat ke depan bahwa tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa itu amat sangat berat. Pemerintah ini mewariskan satu kegagalan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. IQ warga negara Indonesia berada di 129 dunia dan bahkan terendah di Asia Tenggara. Indeks human capital kita, modal manusia yang menjadi kunci kemajuan bangsa, itu berada pada angka 114 di dunia menurut UNDP. Dari dua hal ini saja, dari aspek kecerdasan warga dan juga indeks human capital, kita tertinggal jauh. Karena itu retorika negara maju itu harus disertai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus memajukan modal manusia itu sendiri. Karena apa? Karena tidak ada kemajuan satu bangsa yang ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kemajuan satu bangsa selalu ditentukan oleh faktor modal manusia. Modal manusia kita yang rendah itulah yang membuat kita tersiap-siap untuk mengejar ketertinggalan. Kecerdasan warga yang begitu rendah itulah yang membuat kita selalu tertinggal dengan negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara maju. Karena itu tantangan kita ke depan. Belum kita bicara soal kesejahteraan yang tidak merata, masyarakat miskin yang cukup besar, dan juga kelas menengah yang sulit sekali untuk menjadi kaya, tapi rentan untuk jatuh miskin. Nah, ini sebenarnya menuntut pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih bisa memberikan satu kesempatan, satu keistimewaan kepada kelas menengah, agar mereka bisa naik kelas menjadi kaya dan kelas miskin juga menjadi kelas menengah, sehingga kita memperoleh satu keseimbangan baru. Keseimbangan yang diimpikan oleh Bung Karno tentang kesejahteraan bersama yang menjadi cita-cita bersama di balik berdirinya Republik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.